menembak lagi, kurang semangat karena dibongkar. Karena Hmm, fakta di kejadian itu kan ada 5 orang, ada PC, ada FS, ada KM sama RR. ya. KM kan menyangka, tidak tahu, tidak mendengar. Artinya tinggal 3 orang kan. Kalau 3 orang berarti tiga itu. Nah, udah mengakui menembak. Nah, betul-betul waktu pertama saya merinding ya, merinding tuh runtut penjelasannya, betapa jujurnya, betapa lurusnya, betapa kooperatifnya. Tapi setelah udah merindingnya mengerikan sekali kejadian bagaimana penembakan itu dilakukan kan. Hmm, hmm. Dan nembak, dia keluar kan 3 atau 4 kali, itu cocok dengan kesaksian yang lain. Ya Betul. artinya dengan pistol dan pelurunya keluar selongsongnya 15, keluar 3, oke lah misalkan. Tapi yang lebih mengerikan lagi kan ada pistol yang kemudian jadi perdebatan masalah sarung tangan dia bawa atau tidak. Tapi kan ada Mhm, saksi mengatakan Ridwan dia nembak, Arif mengatakan dia nembak, mhm. dia ketemu bahwa itu. Apalagi diperkuat oleh yang di tempat kejadian kan pilihannya yang tahu tinggal PC sama kalau PC yakin tidak kalau akan menyangkal kan. Nah, Ya. kejujuran Apalagi Eliezer menjadi justice collaborator begitu ya? fungsional, tidak sembarangan orang dijadikan JC itu melalui asesmen penilaian yang sangat, dan terbukti kan selama ini konsisten, tidak pernah kalau kesaksian palsu kita pernah belajar bagaimana Susi, bagaimana Koni diperingatkan berkali-kali kan dari mulai kesaksian sebelumnya, apalagi kemarin membuka aib semua itu kan hakimnya malah terpesona, ternganga semuanya kan. Kalau dia bohong pasti bohong, kamu tidak masuk akal kan, tidak. Mhm, mhm. Penonton malah terbawa suasana haru, Jadi, menyedihkan. jadi Anda melihat bahwa hakim ini sepenuhnya percaya atau paling tidak meragukan kesaksian dari Eliezer. Hakim itu kan tinggal sekarang menilai kesesuaian satu dengan yang lain ya. Artinya sebelumnya udah dipegang kesaksian Ridwan dia nembak, kesaksian dari Arif, kesaksian Romer. Nah sekarang yang tempat kejadian, ya saya menduga sebagai pengalaman mantan hakim, ya pasti hakim percaya kesaksian Eliezer. Ya gimana nggak percaya? Kalau nggak percaya pasti diingatkan kan. Ketika yang lain juga diingatkan, jangan bohong, jangan masuk akal. Dia malah terpesona kan. Ya kalau salah pasti dihentikan kan, ditanya diulang. Faktanya kan tidak. Malah dia mendengarkan majelis itu kan, Mhm. yang begitu tulus dan runtut, ya. Malah kan boleh dikatakan saya di luar dugaan saya ya, kalau saudara tambahan. Dia ditanya penasihat hukum yang pertanyaannya ngawur, ya nanya maksudnya Yang mana tuh? karena dia jawab, ya tanya aja yang bersangkutan. Saya terkaget juga. Oh, ini mengenai sarung tangan ya? Ya, nah itu kan jadi perdebatan. Kalau saya bilang sarung tangan nggak ada masalah, mau sarung kontrasepsi kayak mau kesarungan semua, Mhm. yang penting dia nembak, mau tidak atau tidak. Kita tahu tujuannya kan pakai sarung tangan supaya menghilangkan jejak. Tapi bagi saya yang penting dia menembak, dan yang saksi yang menembak Hmm. mengatakan Tapi kalau dari pertanyaan tadi, apa yang kalau Anda lihat berusaha untuk kemudian mengubah persepsi hakim mengenai kesaksian Eliezer? ya saksian Eliezer saya kira yang didukung oleh kesaksian sebelumnya. Jadi ya jelas ada penembakan, Eliezer mengakui, dan ada penembakan lagi dari ya itu si Sambo gitu Hmm. kan. Ya, terbukti ada senjata-senjata, terbukti lagi kata Eliezer senjata itu ditempelkan ke Eliezer senjatanya Yosua kan, maksudnya apa gitu kan. Mhm. Nah kalau katakan itu nanti disangkal, justru logika akan rame. Apa Hmm. artinya dia minta maaf kepada keluarga almarhum, apa artinya dia minta maaf kepada anak buahnya yang tim 6 itu, berarti ada perbuatan kan. Kalau nggak ada perbuatan dia melakukan, ngapain dia minta maaf kan. Betul. Ini kan bukan lebaran. Jadi Anda sepakat bahwa pertimbangan hakim nantinya memutuskan kesaksian Eliezer akan memberatkan Sambo ya? Ini sudah berapa persen? 100%? Oh 100%, sejak awal juga pembunuhannya telah terbukti pembunuhan berencana. Sekarang dikuatkan lagi oleh fakta-fakta ya, yang orang istilahnya saksi fakta, yang orang itu ada di situ. Dia mengaku dia menembak dan ada penembak lainnya. Ya kalau nggak percaya, ya nggak mungkin lah. Wong dia jadi akui oleh lembaga kejujurannya oleh LPSK. Artinya akan menguatkan lagi kejadian runtutan rincian ya, kejadian yang diuraikan betul runtutnya oleh Eliezer, itu akan menguatkan keyakinan hakim. Tapi masalahnya, nah, berani nggak hakim hukum maksimal? Hmm. Berani apa tidak hakim berikan hukum maksimal? Kira-kira apa yang bisa membuat hakim ragu atau mempertimbangkan hal lain selain hukuman maksimal? Maksimalnya itu kan mati, ya. Oke lah, nggak usah mati seumur hidup aja misalkan, ya. Nah, kalau saya melihatnya, ini kelompok hakim anti hukuman mati, kelompok hakim yang pernah menjatuhkan mati, yang latar belakangnya tidak menganut mati, dan nampaknya kalau saya lihat majelis ini, ya, tidak termasuk kelompok-kelompok, kalau di istilah kami dulu itu, ini bukan hakim kelompok Tangerang yang berani mematikan siapapun dengan ya Hmm. resikonya. Ini kelompok hakim-hakim Jakarta Selatan, istilah Jawa betul. Jadi Jakarta Selatan juga Jakarta kan berani melepas, berani membebaskan,
Ini betul-betul Jakarta Selatan. Nah, kalau saya perhatikan, Tunggu, nampak saya harus tahan di situ. Kalau misalnya ada kecenderungan ke sana, tidak kemudian meragukan hasil vonis nanti dong ya? Kalau misalnya ada kecenderungan ke arah sana. yang penting terbukti pembunuhannya kan bagi dia. Cuma kan masalahnya hak hakim berapapun hukumannya, yang penting maksimalnya mati, seumur hidup atau penjara. Nah, publik kan umumnya mengatakan hukuman maksimal lah. Kalau Betul. hidup mati syukur-syukur. Nah, kalau saya lihat ya jejak rekamnya majelis, ya sekali mudah-mudahan pendapat saya salah, mudah-mudahan pendapat saya salah, pasti salah lah gitu ya. Nampaknya hakim tidak akan ke situ. Hmm. Tadinya ke hukuman penjara. Karena di selatan pernah kejadian. Dulu juga ya tanda petik ya ada penegak hukum ya yang sangat terkenal sekali ya itu udah pembunuhan kan dengan KD-nya itu. Hukumannya kan tidak hukuman seumur hidup atau Ya. mati, hukumannya penjara kan. Nah, ini juga sama. Beberapa kejadian pembunuhan nampaknya mainnya di penjara gitu. Oke, terlepas nanti bagaimana kemudian akhirnya karena ini masih dalam proses. Kalau Anda melihat kemarin kan sebenarnya kesaksian dari Eliezer ini agak berbeda ya dengan teknis seperti sidang lain-lainnya, tidak dikonfrontir, kemudian bahkan seakan-akan seperti ia duduk sebagai terdakwa kemarin. Betul sekali gitu ya. Jadi saya kemarin juga, loh ini memeriksa saksi apa memeriksa terdakwa kan? Dia status saksi, terdakwanya KM sama RR. Kan seharusnya pertanyaannya, apa yang saudara ketahui tentang RR dan KM? Malah kan dimulai seperti, ya ini benar sekali. Ditanya latar belakang, siapa dia, bagaimana dilakukan. Loh itu pertanyaan untuk terdakwa. Makanya nanti pertanyaannya, ketika RR, ya sekali lagi, ketika Eliezer, ya Richard Eliezer RE ini menjadi terdakwa, kalau saksi kan, apa yang mau ditanyakan lagi? Semua udah diceritakan sebagai saksi kan? Betul. Jadi Anda mengira ini kenapa kemudian perlakuannya berbeda? Bukan, saya juga bingung waktu itu kan waktu kita komentar ini Kompas juga kan, loh kalau sekarang terdakwanya KM sama RR kan harusnya pertanyaannya apa yang saudara tahu dilakukan dan tepat dilakukannya ketika ada kejadian dilakukan KM maupun RR. Oke. Malah kan yang ditanya perbuatannya dia di tempat kejadian ya sampai bagaimana diperagakan menembaknya dan seterusnya. Loh itu pertanyaan untuk sebagai terdakwa. Maka tadi siapa pertanyaannya? Kelak nanti kalau jadi terdakwa mau nanya apa? Kalau semua pertanyaan sudah. Dan Eliezer dengan tulusnya kan, dengan lugunya, ketika ditanya juga ada Menjelaskan semuanya secara detail begitu ya. tabrakan dulu. Apa yang tanya gituan? Sebenarnya enggak. Tapi Eliezer karena orang jujur, orang lurus, dia pernah dulu. Ican, tadinya bisa tabrakan. Ini karena JPU juga kenapa nanya yang beginian, dakwaannya nggak ada, maksudnya untuk apa? Membuktikan apa? Tapi karena Eliezer orangnya jujur, terbuka, lurus, diomong aja semua. Saya yakin masih banyak tuh yang